Kembali berjumpa lagi dengan kami di program Soteria Inspirasi. Perkenalkan, nama saya Cange Esraruni Sigule, semester 4. Semoga melalui perenungan ini terus memberikan inspirasi buat teman-teman semua, karena mengingat masa-masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita lebih banyak waktu berada di rumah. Nah, daripada teman-teman merasa bosan atau mungkin sedang gelisah, galau, sedih, atau perasaan lainnya yang sedang dirasakan, mungkin faktor COVID-19 ini ataupun faktor yang lain, saudara-saudara. Nah, jika kita lama-lama memandang dan merenungi sebuah masalah, maka sampai kapanpun masalah tersebut tidak akan pernah terselesaikan, ataupun kita tidak akan pernah mendapat sebuah solusi daripada masalah tersebut, tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dari masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, saya pada saat ini ingin mencoba mengalihkan pandangan saudara-saudara, ingin mencoba mengalihkan pola pikir saudara tentang masalah yang sedang melanda bumi kita ini. Jadi saya ingin mencoba mengalihkan wawasan saudara, ingin memunculkan sebuah wawasan yang baru yang membuka pikiran kita di saat-saat kita merasa terhimpit oleh faktor lingkungan kita. Maka pada saat ini saya akan mencoba mengalihkan perasaan, pikiran teman-teman semua, tentunya dapat membuat iman kita semakin bertumbuh dan tidak kendor karena masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagi teman-teman yang sedang join, yang sedang ikut menonton video ini, mungkin teman-teman ada Bible di rumah, sedang berada di rumah mungkin, atau di handphone saudara ada aplikasi Alkitab. Pada saat ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk membuka aplikasi tersebut, membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita di dalam Matius pasal 13 ayat 10 sampai 23. Dalam pembacaan ini kita akan menemukan bagaimana komunikasi antar Yesus dengan murid-muridnya di saat ia selesai berbicara kepada orang banyak, menyampaikan hal kerajaan sorga dalam bentuk perumpamaan. Oke, banyak perumpamaan yang lain yang disampaikan Yesus, dan salah satunya adalah tentang seorang penabur ini yang ia sampaikan kepada mereka yang ada di tempat tersebut pada waktu itu. Nah, sedikit kita akan membahas tentang perumpamaan karena yang kita bahas terkait dengan perumpamaan yaitu apa sih perumpamaan tersebut dan kenapa Yesus memakai perumpamaan di saat ia menyampaikan Injil kepada orang banyak. Nah, perumpamaan adalah sama dengan mengumpamakan seumpama ini atau seumpama itu, atau memberikan sebuah cerita yang alirannya sama dengan sesuatu yang hendak kita sampaikan. Contohnya, dalam sebuah khotbah ada yang namanya ilustrasi. Yang bertujuan untuk pendengarnya itu dapat dengan mudah memahami, dapat dengan mudah mengingat kembali apa yang pernah mereka dengar dari khotbah tersebut, sehingga dengan mudah mereka dapat mengerti dan memahami. Jadi saudara-saudara, salah satu cara Yesus memberitakan Injil adalah dengan menggunakan perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, Yesus mengajarkan kerajaan surga melalui perumpamaan. Mengapa Yesus memakai perumpamaan? Mengapa Yesus harus mengajarkan mereka dengan menggunakan perumpamaan? Atau Yesus mungkin menganggap bahwa pikiran mereka sangat rendah sehingga harus dibuat lebih mudah dengan cara menggunakan perumpamaan? Nah, jawabannya adalah karena Yesus tahu bahwa pengajaran tentang kerajaan surga itu merupakan sesuatu ajaran yang abstrak, sesuatu ajaran yang sulit dimengerti oleh para pendengarnya pada waktu itu. Sehingga Yesus memakai perumpamaan untuk menyampaikan pengajaran bagi banyak orang. Nah, di dalam Markus pasal 4 ayat 33 dituliskan bahwa dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Berarti Yesus dengan penuh hati mengajarkan mereka, sehingga menggunakan perumpamaan sebagai salah satu cara untuk memudahkan mereka, memudahkan orang banyak mengerti apa yang hendak disampaikan Yesus. Nah, Yesus mengajarkan dengan menggunakan perumpamaan supaya ajaran kerajaan surga itu dapat dengan mudah
dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh mereka. Nah, teman-teman, saya coba berpikir ya. Tanpa perumpamaan, kemungkinan Yesus tidak mengajarkan hal itu kepada mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah mengerti akan hal yang disampaikan Yesus kepada mereka. Namun satu hal yang sangat menarik bagi saya, teman-teman, terkhusus bagi para muridnya, ke-12 muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya, baik secara langsung maupun secara perumpamaan, Yesus mengajarkan kepada mereka semua. Jadi berarti maksudnya ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam hal perumpamaan ataupun secara langsung. Masa kerajaan Allah itu seperti ini. Jadi dia nggak harus menggunakan perumpamaan karena para murid-muridnya dapat dengan mudah mengerti apa yang disampaikan Yesus. Tujuannya adalah supaya para murid mengerti dan memahami segala sesuatu yang hendak ia sampaikan kepada mereka. Murid-murid Yesus dapat mengerti dengan mudah apa yang disampaikan Yesus karena salah satunya adalah karena mereka pergi terus bersama-sama. Itu yang saya temukan, teman-teman. Kenapa murid Yesus dapat dengan mudah mengerti apa yang dia sampaikan, padahal yang ia sampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat rumit, yang sesuatu yang abstrak untuk dipahami oleh seseorang. Nah, yang saya pikirkan adalah mungkin karena murid-muridnya lebih sering bersama-sama dengan dia, dan dimanapun dan kapanpun Yesus bisa menyampaikan kepada mereka secara berulang-ulang kali, saudara. Jadi cuman alasan yang utamanya adalah karena di dalam nubuat Yesaya, karena di dalam pembacaan kita, Yesus mengatakan kepada mereka, bahwa kepada murid-muridnya, bahwa kepada kamu diberikan rahasia kerajaan surga untuk mengetahuinya, seperti yang telah dikatakannya di dalam Matius pasal 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Teman-teman, mereka di sini adalah orang-orang atau masyarakat yang ada di situ, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, yaitu selain daripada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, murid-murid terlihat lebih istimewa ya, teman-teman. Soalnya dibanding orang-orang biasa, dibanding para ahli Taurat, dibanding orang-orang Farisi, sebab kepada mereka, kepada ahli Taurat, orang Farisi dan orang banyak lainnya, disampaikan hanya melalui perumpamaan saja, supaya mereka dapat dengan mudah mengerti apa yang disampaikan Yesus. Sedangkan bagi para muridnya, ia menyampaikan berita kerajaan Allah semuanya. Maksudnya bukan hanya dalam bentuk perumpamaan, secara langsung juga dia sampaikan. Bahkan bukan hanya mengenai rahasia kerajaan Allah ini, kerajaan surga ini, tetapi karyanya juga yang ia sampaikan. Contohnya kematian, penyaliban yang akan ia alami ke depan nantinya pada masa-masa mereka bersama-sama. Nah, murid-muridnya sudah dianggapnya lebih dapat mengerti dan memahami, lebih dari orang-orang biasa, lebih dari orang Farisi, lebih dari ahli-ahli Taurat, sehingga Yesus sering berbincang dengan murid-muridnya tanpa harus menggunakan perumpamaan. Karena mereka dapat mengerti akan sesuatu yang ia sampaikan kepada mereka, karena mereka telah diberi karunia untuk mengetahui hal kerajaan surga tersebut. Oke. Yesus mengajar mereka melalui perumpamaan, masa orang-orang banyak ini melalui perumpamaan, sehingga para pendengar tentu mendengar, tentu melihat, tentu berpikir seserah, tentu merasakan apa yang diajarkan Yesus. Seperti nubuat Nabi Yesaya, bahwa kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak akan pernah menanggap dan mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat tertutup. Maksudnya ini matanya melekat tertutup ini udah mau ngantuk, jadi udah nggak mau lagi mendengarnya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu teman-teman bisa cek di dalam Matius pasal 13 ayat 14 sampai 15. Oke. Mendengar, melihat, berpikir dan merasakan merupakan sebuah proses untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, Yesus mengetahui bahwa orang
orang yang tidak diberikannya karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah ini tidak akan mengerti hal-hal kerajaan yang disampaikannya. Semua Injil yang disampaikan Yesus tidak akan pernah mereka mengerti tanpa melalui perumpamaan. Sehingga Yesus menggunakan salah satu cara ini, yaitu menggunakan perumpamaan, tujuan untuk dapat dengan mudah dapat dimengerti, dapat dipahami oleh siapapun yang mendengarnya, saudara-saudara. Oke, ada seorang tokoh yang bernama George Lee Haydock menuliskan bahwa misteri rahasia kerajaan Allah tidak diungkapkan kepada para ahli Taurat. Teman-teman mengerti ya? Kepada para ahli Taurat, kepada orang Farisi yang tidak mau percaya kepadanya. Ini kuncinya. Jadi kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, berarti tidak akan pernah dikasih, tidak akan pernah dikasih rahasia kerajaan Allah ini. Meskipun sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah tugasnya untuk menyampaikan, menubuatkan nubuat-nubuat yang kudus kepada orang-orang lain, saudara. Tetapi mereka tidak diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Karena apa? Karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Namun kepada mereka yang berpegang erat kepada Yesus Kristus, contohnya para murid dan orang-orang percaya lainnya, diberikannya karunia tersebut. Jadi ajakan George ini kepada kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini adalah, marilah kita bergaul dengan para rasul, kepada Yesus Kristus yang mengajarkan kita dan bahkan memberikan kita rahasia-rahasia kerajaan Allah tersebut kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, saudara, belajar firman Allah juga bisa mendatangkan kegagalan pengertian seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya kepada kita di dalam Matius ini. Loh, kok dapat memberikan kegagalan pengertian? Maksudnya gimana itu? Ini saudara, mengapa demikian? Karena hati kita, pikiran dan perasaan kita, telinga untuk mendengarkan dan mata kita untuk melihat, merupakan alat untuk belajar firman Allah. Tidak berada di kondisi tanah yang baik atau tanah yang subur. Itu kenapa kita dapat mendapatkan kegagalan pengertian. Karena apa? Karena seluruh indera kita yang sebenarnya berguna untuk mempelajari firman Tuhan tidak berada pada kondisi yang baik, tidak fokus kepada firman Tuhan yang hendak kita baca. Kita cuma sekedar baca aja, udah cuma baca aja. Jadi kita tidak ada hati, niat untuk memahami dan mengerti dan apalagi menghidupkan firman Allah tersebut, saudara. Jadi tanah yang baik di sini adalah hati, pikiran, telinga kita, mata kita, dan semua alat indera kita berfokus untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga firman dapat dengan mudah kita mengerti dan juga oleh karena tuntunan Roh Kudus. Ini dalam hati kita. Seperti yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan seorang penabur, bahwa benih yang ditaburkan oleh penabur di tanah yang baik adalah mereka yang mendengar, yang mau belajar akan firman Allah, lalu mengerti firman Allah tersebut sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat banyaknya. Teman-teman bisa cek di dalam Matius pasal 13 ayat 23. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang selain tanah yang subur tadi, yang selain di tanah yang baik, contohnya di semak duri, di tanah berbatuan, di samping jalan, itu tidak menghasilkan buah. Teman-teman bisa cek di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 22 di situ. Bahkan tanaman-tanaman tersebut tidak akan dapat berhasil, tidak menghasilkan buah yang baik. Artinya mereka yang mendengar, melihat, berpikir, merasakan firman Allah tersebut, namun tidak dapat mengerti dan tidak dapat bertumbuh, apalagi berbuah, saudara-saudara, apalagi menghasilkan buah yang baik, karena benih tersebut jatuh bukan di tanah yang subur, bukan pada hati yang benar-benar mau mengerti dan membuahi firman Allah tersebut. Firman Tuhan yang disampaikan hanya sampai pada level pendengaran. Jadi kalau contohnya kita belajar tentang teologi atau apa pengajaran doktrin lain, itu orang bisa mengatakan hanya di level knowledge, pengetahuan saja, saudara. Lalu lupa setelah keluar dari kelas kuliah. Seperti kalimat yang sering kita dengar bahwa masuk ke telinga kiri dan keluar di telinga kanan, saudara.
Artinya adalah apapun yang disampaikan orang, apapun yang disampaikan dosen kita, pendeta kita, bahkan orang-orang yang hendak mengajarkan kita, hal sepenting apapun itu, tetapi tidak satupun yang tersangkut dan tinggal di dalam penangkapan kita, di dalam hati kita untuk kita cerna, untuk menjadi bekal kita di masa-masa yang akan datang, saudara-saudara. Yesus mengajarkan bahwa bahwa kita harus menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah hingga berkali lipat banyak buahnya. Untuk berbuah berarti kita harus mulai dari langkah pertama, dari level pertama, dari tahap pertama, yaitu belajar firman Allah. Atau kalau kita lagi di kebun, kita menabur benih, itu level pertamanya, menabur benih. Lalu harus menimbulkan pengertian yang benar, yaitu kondisi atau mata, telinga, hati kita, keadaan yang baik. Masa seluruh indera kita untuk mempelajari firman Allah tersebut berada di kondisi yang baik, di tanah yang baik, yang damai, yang ingin mengetahui dan mengenal dan mempelajari firman Allah tersebut. Sehingga kita bertumbuh karena kita hidup oleh firman tadi, seperti Rasul Paulus hidup oleh Roh, karena hanya Roh Kudus saja yang akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah diajarkan Yesus kepada semua orang pada waktu dia masih berada di bumi ini. Jadi sekarang karena Yesus sudah tidak ada, jadi tinggal Roh Kudus yang dapat menjadi penolong kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, saudara-saudara bisa buka bahwa Roh Kudus di situ dinyatakan sebagai penghibur kita, sebagai penolong kita, dan sebagai pengingat kita, pengajar ulang kita. Jadi kalau saya bilang di sini pengajar kedua kita, yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Roh Kudus. Karena Yesus sudah pergi, jadi Roh Kudusnya yang selalu bersama-sama dengan kita pada situasi sekarang ini. Sehingga hidup oleh Roh berarti Roh itu menghidupi ajaran Yesus. Firman Tuhan yang kita pelajari, yang telah kita pelajari tersebut, Roh Kudus menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat pembelajaran firman Allah dan akhirnya berbuah seperti yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Teman-teman bisa cek dalam itu ada buah-buah roh berapa banyak itu. Itu merupakan perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan nantinya. Rasul Paulus menuliskan tentang firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia menuliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jelas sekali bahwa Rasul Paulus sendiri sangat meyakini akan hal ini, sangat setuju dengan statement ini, saudara, bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dapat menjadi pengaruh untuk membuat kehidupan manusia dapat menjadi lebih baik. Doktrin yang dari firman Tuhan menuntun kita untuk dapat menyingkapkan, maksudnya ini menyatakan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, untuk memperbaikinya, untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, saudara, untuk melangkah satu langkah dari dosa kita yang telah kita lakukan. Jadi ini adalah melangkah satu langkah ini berarti kita memang benar-benar bertobat, meninggalkan masa lalu kita, meninggalkan masa lalu kita yang penuh kedagingan mungkin, yang penuh melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Jadi kita mau bertobat, melangkah satu langkah ke depan untuk menghidupi doktrin tersebut melalui perbuatan baik kita. Namun satu hal yang sangat penting untuk diingat dan untuk dilakukan, diterapkan, yaitu bahwa untuk membaca firman Tuhan ini adalah alangkah lebih baiknya untuk mengawali dengan doa. Karena doa adalah langkah terbaik untuk mengawali, untuk mendapatkan doktrin dan pikiran Allah di balik teks yang hendak kita baca, saudara. Doa dalam batin, doa dalam keheningan, maksudnya kita merenungkan dan kita berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus yang akan membuat kita menemukan doktrin itu, sehingga Roh Kudus ini yang memiliki kasih karunia, yang memiliki kekuatan Allah ini untuk
memberikan kita kekuatan juga untuk menemukan doktrin tersebut, untuk kita dapat memiliki kekuatan Allah juga, saudara, dan menyatakan dosa kita, mengoreksinya, dan melakukan perbuatan baik. Oke. Seseorang dapat menjadi tua. Ini seseorang dapat menjadi tua berarti pernah melewati masa muda, apalagi masa anak-anak, waktu dia bayi, mungkin waktu saat dia lahir. Tentunya kayak gitu, saudara. Saya juga waktu sekarang ini udah pernah mengalami masa remaja, masa anak kecil, dan waktu saya bayi juga saya pernah mengalami. Saya nggak pernah kayak gini kalau nggak pernah menjadi bayi. Nah, begitu juga dengan memperoleh buah yang baik. Tentunya harus menjalani proses atau tahap demi tahap, level demi level untuk mencapai tingkat berbuah. Nah, ini berbuah ini merupakan level yang kita bisa katakan level tertinggi dari beberapa level yang ada di bawahnya, yaitu ditabur dan bertumbuh, saudara. Jadi ada 3 langkah untuk memperoleh buah yang baik ini, yaitu yang pertama adalah menabur atau membaca firman Tuhan ini. Oke, langkah pertama adalah menabur. Mari kita lihat satu persatu langkah ini, saudara. Langkah pertama untuk mencapai tingkat berbuah adalah penaburan benih. Yang ini kita mulai belajar firman Allah, kita mulai membuka Alkitab kita yang mungkin sudah lama kita tidak buka. Nah, tanpa penaburan maka tidak ada pertumbuhan, apalagi berbuah, saudara. Untuk berbuah berarti kita harus mengambil langkah awal, yaitu menabur atau membuka Alkitab kita, belajar firman Allah, seperti yang dituliskan Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, bahwa sementara itu sampai aku datang, bertekunlah. Ini bertekunlah, dia tekankan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan juga dalam mengajar. Nah, jadi sehingga pembelajaran ini merupakan disiplin atau latihan rohani kita yang harus kita jalani secara konsisten atau teratur. Apalagi sejak zaman dulu selalu ada berbagai yang namanya ajaran sesat, ajaran palsu, Injil palsu, atau roh-roh penyesat, atau yang namanya antikristus yang masih ada pada waktu-waktu sekarang, saudara, yang masih bekerja kepada orang-orang durhaka. Nah, ini Rasul Paulus menuliskan kalimat ini bahwa di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2, dalam Kolose pasal 2 ayat 8, dan beberapa ayat-ayat referensi lainnya, saudara. Oke, belajar firman Allah merupakan langkah awal untuk bertumbuh dan sekaligus menangkal ajaran sesat tersebut. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, di situ ada ajaran-ajaran sesat, dan Rasul Paulus memberikan kita solusi bahwa salah satu cara untuk menangkal ajaran tersebut adalah hanya untuk belajar dan membuka firman Tuhan itu, belajar firman Allah. Kita membaca setiap hari secara tekun dan menjadikan itu disiplin rohani kehidupan kita sehari-hari. Oke, penaburan benih atau pembelajaran firman Allah harus jatuh pada tanah yang baik, pada tanah yang subur, supaya benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah banyak, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia tadi. Ini artinya belajar firman Allah harus menghasilkan pengertian, harus menumbuhkan sebuah wawasan yang baru dari tulisan-tulisan yang kita baca tersebut. Nah, belajar supaya mengerti, sehingga kita dituntut bukan hanya sekedar mendengar atau sekedar membaca firman Allah saja, saudara, tapi kita juga harus mengerti firman Allah itu sendiri. Jadi kita jangan hanya membaca dan membuka firman Allah, tetapi harus ada pengertian yang harus kita dapatkan, harus ada doktrin, pikiran Allah, itu pikiran Allah yang ada di balik teks tersebut, saudara. Jadi firman merupakan sebuah inspirasi yang besar dalam kehidupan kita, atau merupakan ilham dari Allah kepada manusia, yakni para penulis Alkitab atau para murid-murid Tuhan Yesus sendiri juga yang menulis Alkitab ini, saudara. Dalam 2 Timotius ayat 3 ayat 16, dia mengatakan bahwa segala yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita dan lain sebagainya.
Oke, mereka menuliskan sesuai dengan pengertian mereka. Nah, sesuai dengan pengertian mereka. Loh, mungkin ada para teolog lain. Loh, kok para penulis kitab menuliskan dengan pengertian mereka? Bukankah itu nanti dapat ngawur, dapat kacau atau lain sebagainya? Saudara, belum selesai kalimat ini, saudara. Para penulis menuliskan Alkitab sesuai dengan pengertian mereka melalui ilham dari Allah. Nah, ini saudara jawabannya, melalui ilham dari Allah. Apa yang mereka tulis itu adalah 100% dari Allah dan 100% juga dari manusia, saudara. Pengertian atau ide atau maksud Allah ini menyatu dengan pengertian manusia, sehingga terjadi sebuah sintesis antara pengertian manusia, dan itulah yang menjadi kumpulan sehingga menjadi satu kitab suci kita yang kita miliki sekarang ini. Oke, mungkin kita ingin bertanya, bukankah pikiran manusia tidak sesuci dengan pikiran Allah? Nah, bagaimana kita bisa katakan bahwa kitab suci itu, kitab suci yang kita yakini sekarang ini adalah merupakan kitab yang suci karena dituliskan sendiri oleh tangan manusia? Nah, pertanyaan seperti ini sangat sering saya dengar, bahkan sangat sering saya baca di dalam buku-buku yang terkait dengan Alkitab. Tadi saya sudah katakan bahwa Alkitab dituliskan dengan 100% pikiran manusia dan 100% pikiran Allah. Para penulis Alkitab adalah orang-orang yang telah mengenal Allah tentunya. Walaupun orang-orang perjanjian lama mungkin tidak mengenal Yesus, tetapi mereka mengenal Allah gitu. Berarti dengan pikiran atau ide mereka yang memiliki, mereka menyerahkan semua kepada Tuhan. Jadi sehingga terjadi sebuah sintesis tadi yang saya katakan antara pengertian Allah dan pengertian manusia dengan patokan pikiran Allah, sehingga manusia menulis sesuai dengan ilham Allah kepada mereka masing-masing. Sehingga di balik tulisan suci itu, di balik huruf-huruf yang kita baca itu, yang mungkin kita bisa katakan itu nggak jauh beda dengan huruf-huruf buku-buku yang lain, ada pengertian dari Allah, ada pikiran Allah di balik teks tersebut, saudara, lewat pengertian para penulisnya. Nah, sebab itu ketika kita membaca tulisan suci ini, atau ketika kita membaca firman Allah ini, kita harus bisa menangkap pengertian Allah. Kita harus menemukan doktrin yang dibalik teks itu, yang merupakan pikiran Allah, pengertian Allah di dalam pengertian penulisnya. Sehingga kita bukan hanya sekedar mendengar, membaca, berpikir, merasakan firman Allah tersebut, tetapi kita dapat mendengar, membaca, melihat, berpikir, dan merasakan untuk, ini gunanya, untuk menimbulkan sebuah pengertian, sebuah doktrin di dalam diri kita. Nah, sehingga kalau dosen saya bilang logos Allah itu, logos Kristus itu menjadi logos kita. Itu menjadi pengertian kita sendiri. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi saya sampaikan bahwa Roh Kudus dapat menjadi penolong kita untuk memberikan kita pengertian tentang apa yang telah kita baca tersebut. Itulah artinya benih itu jatuh ke tanah yang baik. Jadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan sebelum melakukan penaburan, mempelajari firman Tuhan tersebut, yaitu seperti yang saya katakan tadi adalah berdoa, mengambil sikap yang tenang dulu, hening dulu sebentar saja untuk meminta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita untuk menemukan pikiran Allah, pengertian Allah di balik teks yang hendak kita baca, saudara. Proses pembelajaran firman Allah tidak boleh seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yakni hati kita menebal, telinga kita berat untuk mendengar, dan mata kita hendak tertutup. Mata kita melekat tertutup, ingin ngantuk tidur terus yang kita pikirkan. Saudara, kita harus menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Artinya adalah kita harus belajar firman Allah ini dengan hati, dengan memfokuskan pikiran dan perasaan kita, mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, seperti seorang murid yang teachable atau diajarkan oleh Roh Kudus.
di dalam Yohanes 14 ayat 26, atau seperti orang miskin yang di hadapan Allah, atau seperti orang-orang yang lapar mungkin kita dapatkan di samping jalan yang mereka lapar, atau yang menghadap raja-raja pada zaman-zaman dulu karena mereka lapar dan haus dan sehingga mengharapkan kasih karunia. Nah, seperti itu juga kita dalam kondisi kita membaca firman Allah ini. Kita harus menjadi seperti orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, akan sesuatu kasih karunia dari Allah yang hendak memberikan kita pengertian akan sesuatu yang kita baca. Dengan demikian, firman yang kita pelajari akan menimbulkan pengertian di dalam diri kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan pengertian yang dituntun oleh Roh Kudus ini, maka tubuh kita ini akan meresponi pengertian itu, sehingga akan berproses dan berjuang melawan segala keinginan daging kita. Segala keinginan daging kita ini banyak yang menimbulkan dosa, saudara. Jadi proses perjuangan melawan keinginan daging inilah yang disebut Rasul Paulus sebagai hidup dalam roh, hidup oleh roh, sehingga hidup kita ini dipimpin oleh roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa orang-orang yang hidup oleh roh adalah hidupnya yang telah dipimpin oleh roh. Jadi orang-orang yang telah dipimpin roh ini tidak lagi berbuat dosa, saudara, tidak lagi menuruti keinginan daging. Nah, Kristus mengatakan bahwa kita harus benar-benar memuaskan anak panah iblis ini, dan untuk mengalahkan mereka dengan cara membaca kitab suci ilahi secara terus-menerus. Loh, kok memuaskan ini anak panah iblis? Maksudnya gimana itu? Bukan memuaskan dalam berarti memuaskan ingin melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi memuaskan pikiran kita, memuaskan kita untuk mempersiapkan kita untuk melawan mereka. Dengan cara apa? Dengan membaca kitab suci ilahi ini secara terus-menerus. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kita harus membaca secara tekun, karena tidak satupun dapat diselamatkan tanpa mengambil keuntungan dari pembacaan rohani. Nah, sama seperti jika kita dipukul, contohnya setiap hari kita dipukul, dihukum, dianiaya mungkin sehingga kita terluka, dan jika kita tidak menggunakan perawatan dari medis, maka keselamatan atau kesembuhan, kedamaian sudah jauh dari kita, saudara. Artinya, jika iblis terus-menerus menggoda kita, menyiksa kita, maka Alkitab merupakan satu-satunya alat untuk mengobatinya. Nah, jadi kalau kita tidak mau membaca Alkitab, tidak mencari solusi, mencari obatnya, maka iblis terus melukai kita sehingga kita terus jauh dari keselamatan tersebut. Nah, jadi Rasul Paulus di sini memotivasi kita, yaitu salah satu caranya atau satu-satu hal yang penting cara untuk mengobatinya adalah dengan mempelajari firman Allah ini, menghindari mereka dari sekitar kita, para iblis-iblis ini, para goda-godaan kita ini. Jadi itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan untuk menangkal iblis dan kuasanya, supaya kita dapat memperoleh hidup dari Kristus. Oke, poin yang kedua adalah bertumbuh atau hidup oleh roh. Nah, jadi setelah kita menanam sebuah benih, maka dia akan mengalami pertumbuhan. Dan setelah kita membaca firman Allah ini, kita akan mengalami hidup oleh roh. Dengan pengertian yang dituntun oleh Roh Kudus ini, maka tubuh kita akan meresponi pengertian itu, sehingga akan berproses untuk melawan segala keinginan daging di dalam tubuh kita yang sudah senantiasa jahat atau berdosa ini. Nah, dan proses perjuangan dan perlawanan inilah yang disebut Rasul Paulus hidup oleh roh, sehingga hidup kita harus dipimpin oleh roh, saudara. Berarti kita hidup harus menurut roh, dan kita tidak dengan mengikuti keinginan daging. Masa kita tidak hidup lagi sesuai dengan keinginan daging kita, walaupun kita masih hidup dalam bentuk daging, kita masih mengenakan daging ini, saudara. Tapi keinginan kita adalah keinginan yang sesuai dengan keinginan roh, bukan keinginan daging kita lagi. Hidup oleh roh inilah yang disebut fase pertumbuhan benih tersebut. Artinya bahwa penaburan benih di tanah yang baik, yang subur tadi sudah menghasilkan pertumbuhan, sudah
kita sudah mempelajari firman Allah tersebut dan kita menghasilkan pengertian yang membawa hidup kita pada roh, pada keinginan roh, sehingga kehidupan kita dipimpin oleh roh tersebut. Roh Kudus menghidupkan dan menumbuhkan pengertian firman Allah itu di dalam diri kita, sehingga kita memiliki perlengkapan senjata rohani untuk melawan segala yang jahat yang selalu menggoda untuk mencemarkan keinginan tubuh kita menjadi dosa di dalam Efesus ayat 6 pasal 6 ayat 10 sampai 17, dalam Yakobus 1 ayat 15. Itulah artinya hidup oleh roh yang dipimpin oleh roh itu. Nah, ibarat pertumbuhan sebuah pohon yang tidak lepas dari berbagai bahaya, banjir, badai, angin, dan berbagai tantangan lainnya. Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 menjelaskan tentang hidup dalam roh ini dan hidup dalam daging. Hidup dalam roh kontras dengan hidup dalam daging. Hidup dalam roh berarti roh Kristus atau roh Allah tinggal, atau bahasa aslinya itu oikei, di dalam diri kita, sehingga roh itu menjadi roh kita, sehingga kita bisa hidup melalui roh. Berarti jika roh Allah telah tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita dikuasai oleh roh. Nah, karena kehidupan kita sudah dikuasai oleh daging, karena kehidupan kita sehari-hari malas terus, karena kita melakukan keinginan yang diinginkan oleh daging ini, dan kita mencoba hidup kembali, masa hidup dalam roh ini. Kita mencoba bangkit dan hendak menguasai kedagingan kita. Jangan sampai kedagingan kita menguasai roh kita, tetapi saudara, ini merupakan sesuatu yang kontras. Jadi roh kita harus menguasai daging kita, seperti yang dikatakan Paulus tadi, hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh adalah memikirkan hal-hal yang dari roh saja. Dipimpin oleh roh, jadi hidup oleh roh juga, menjadi milik Kristus, dan roh Allah ini akan membangkitkan tubuh kita yang mati karena dosa pada akhir zaman nanti, sehingga kita hidup bersama Allah dan bersama-sama dengan Kristus, saudara. Hidup oleh roh berarti menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu kita, dengan segala keinginan daging kita. Itu berarti tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa atau pelanggaran yang sering kita lakukan pada hukum Allah, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau kejahatan, melainkan penyerahan diri, penyerahan anggota tubuh ini kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran kita. Oke. Untuk mempersembahkan tubuh kita atau sebagai persembahan yang hidup ini, yang kudus ini, yang berkenan kepada Allah, di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa hidup kita adalah merupakan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi menyalipkan daging atau mematikan segala keinginan daging berarti kita sedang mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 10 yang mengatakan hal tersebut. Itulah sebabnya kita harus menyalipkan atau mematikan manusia lama kita, atau mematikan keinginan daging kita itu. Jadi hidup sebagai manusia baru ini adalah hidup oleh roh tadi. Rasul Paulus menuliskan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa kita, pada keinginan daging kita lagi. Jadi melainkan kita hidup seperti keinginan roh tadi, kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Kita telah mati bersama dengan Kristus ketika kita dibaptis. Nah, itu. Jadi manusia lama kita ini telah disalibkan pada saat kita dibaptis. Mungkin saudara pernah dibaptis. Nah, itu kita, manusia lama kita telah disalibkan pada saat tersebut, dan supaya kita bangkit bersama Kristus pada akhir nanti, supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus ini. Mati dan bangkit dengan Kristus ini kita alami di dalam roh.
sehingga roh kita ini adalah kehidupan walaupun tubuh memang mati karena dosa, namun roh Allah yang telah membangkitkan Yesus itu akan membangkitkan kehidupan kita juga, sehingga kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah di dalam Matius pasal 13 ayat 43. Pertumbuhan kita selalu identik dengan perjuangan melawan dosa, sehingga kehidupan kita harus hidup bersama dengan roh terus. Kehidupan kita harus terus dipimpin oleh roh dari Allah. Jadi supaya dapat hidup oleh roh, maka kita harus belajar firman Allah ini seperti yang telah saya sampaikan pertama tadi. Kita harus belajar firman Allah ini dan menjadi tanah yang subur seperti yang telah saya jelaskan tadi. Pertumbuhan benih yang telah kita tanam tadi, yang telah kita tanam, jadi tentunya dia menghadapi banjir, badai, dan tantangan-tantangan lainnya. Jadi kehidupan kita juga dalam hidup bersama Kristus ini mengalami banjir tentunya, badai tentunya, tantangan-tantangan lainnya, dan godaan-godaan iblis. Nah, kehidupan memang harus demikian, saudara. Karena kehidupan tanpa tantangan, saya katakan adalah kehidupan yang memang benar-benar hidup. Karena jika tidak ada tantangan, maka saya katakan itu adalah kematian, karena tidak merasakan sesuatu hal lagi. Oke saudara, sekarang kita tiba pada poin ketiga, yaitu berbuah. Jadi benih yang telah kita tabur tadi telah mengalami pertumbuhan, sekarang dia berbuah saudara. Jadi dia berhasil dalam kehidupannya berarti. Jadi untuk manusia, yaitu kalau untuk tumbuhan dia berbuah, untuk manusia dia udah sampai di level menghasilkan buah, maksudnya melakukan perbuatan baik, menimbulkan suatu kondisi yang baik kepada sesamanya, saudara. Oke, benih yang telah kita tanam tadi tidak bertahan dan menetap untuk menjadi benih saja, melainkan menjadi pertumbuhan, menjalani pertumbuhan, dan hingga dia berbuah, menghasilkan buah yang baik atau yang tidak. Buahnya itu tergantung kondisi tanah dan perawatannya. Begitu juga dengan manusia, bermula dari belajar firman Tuhan, lalu mencari pengertian dari firman tersebut, mencari doktrin dan pikiran Allah dari teks yang telah dibaca, sehingga itu mengalami kehidupan dalam roh. Artinya mengalami pertumbuhan, bertumbuh dalam iman, dalam roh, dan Kristus yang akan menuju dan masa segambar dan serupa dengan Kristus yang menuju pada kesempurnaan, saudara. Setelah bertumbuh, maka akan siap untuk menghasilkan buah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ada beberapa buah-buah roh di dalam tersebut, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus. Seorang yang telah belajar firman Tuhan akan bertumbuh dalam roh, dalam Kristus, dan akhirnya akan menghasilkan buah yang baik tentunya, karena hidup dalam Kristus dan hidup dalam roh, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu karakter orang yang sudah hidup dalam Kristus, dia melakukan virtues, perbuatan-perbuatan baik, saudara. Pertumbuhan yang sehat, yakni hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, akan menghasilkan buah, dan itulah yang kita sebut buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah merupakan semacam ukuran atau indikator dari pertumbuhan yang sehat. Buah yang sehat pasti merupakan hasil dan pertumbuhan yang sehat dari perawatan yang baik. Pertumbuhan yang sehat tentunya dipengaruhi oleh hasil dari tanah yang subur, dari benih yang baik juga, saudara, dan dari perawatan yang baik dari perawatnya, sehingga buah itu menjadi indikator bagi Allah untuk seseorang. Apakah dia sudah menjadi tanah yang subur atau belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh hingga dia mengerti dan menghidupkan firman Allah tersebut, sehingga dia juga hidup dalam roh. Seorang dapat dikatakan berbuah atau menghasilkan buah dapat dilihat dari bagaimana pola hidupnya sehari-hari atau karakter yang terpancar dari pribadinya. Dan orang-orang yang sudah berbuah biasanya memiliki karakter yang pola kehidupannya sesuai dengan buah-buah roh yang telah dituliskan Rasul Paulus ini, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan tentunya, saudara ya. Sekarang kita telah mengerti apa yang Yesus ajarkan ini. Bermula dari penaburan, lalu terjadi pertumbuhan di tanah yang baik tersebut dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat banyaknya.
Kehidupan kita juga supaya menghasilkan buah adalah harus dimulai dari belajar firman Allah, supaya kita mengerti maksud atau kehendak Allah ini. Seperti yang dikatakan tadi, kita diberikan rahasia kerajaan Allah karena kita percaya kepada Yesus. Nah, itu bermula dari situlah kehidupan kita, sehingga kita mulai bertumbuh dan memiliki pengertian akan firman Allah tersebut dan dapat berjuang untuk melawan segala yang jahat, dan akhirnya kita akan berbuah banyak. Oke, kesimpulannya adalah seperti yang dituliskan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Dan memang itu adalah tujuan daripada Alkitab dituliskan untuk kita, untuk mengoreksi pribadi kita masing-masing yang hidup pada zaman sekarang ini dan yang akan datang juga. Berarti firman Tuhan ini dapat menjadi sumber dan memang merupakan sumber untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk memiliki perbuatan baik, bahkan untuk menghasilkan buah-buah roh seperti yang dituliskan Rasul Paulus. Bagaimana caranya untuk mencapai atau menghasilkan buah-buah roh tersebut? Bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut? Hal-hal apa, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Yang ini melalui tiga langkah tadi yang telah saya sampaikan, yaitu menabur benih, membaca firman Tuhan, bertumbuh atau hidup oleh roh, dan terakhir adalah berbuah atau menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan perbuatan baik yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghasilkan buah roh berarti mencapai langkah ketiga yang merupakan hasil dari usaha pada langkah pertama dan kedua. Nah, itu untuk mencapai langkah ketiga ini adalah harus menjejaki, melangkahi yang pertama dan yang kedua, sehingga kita bisa sampai pada tangga yang ketiganya. Melakukan langkah-langkah ini merupakan proses yang sangat sulit untuk dijalani, menghadapi tantangan seperti yang dialami sebuah benih yang bertumbuh, mengalami banjir, badai, rumput atau duri yang dialami oleh tanaman ini. Juga manusia mengalami tantangan yang dihadapi oleh sekitarnya, dapat mengganggu kehidupan kita, bahkan menguji iman kita kepada Tuhan. Kita juga mengalami hal tersebut seperti yang telah dialami oleh tanaman kita itu. Kehidupan manusia juga seperti itu, saudara. Dia juga mengalami tantangan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang membuat dia kendor, imannya jatuh, apalagi dalam kondisi seperti ini ada COVID-19 yang mungkin dapat mengendorkan iman kita kepada Tuhan, yang mengurangi jadwal-jadwal kita ibadah. Mungkin hari-hari ini kita nggak ke gereja lagi, dan mungkin kalau di rumah kita ibadah mungkin 1 kali sehari. Nah, itu sudah mengendorkan disiplin rohani kita kepada Tuhan. Nah, hal-hal ini merupakan sesuatu yang wajar untuk dihadapi, karena tantangan seperti itu menjadi api yang meleburkan emas dan perak, sebuah batu asah yang menajamkan pisau untuk membuat kita dapat lebih kuat lagi. Fokus dalam belajar firman Tuhan, menerapkannya sehingga kita dapat memperoleh buah yang baik, dapat melakukan perbuatan baik kepada sesama kita, dan buahnya akan menimbulkan kasih, sukacita, damai, sejahtera yang seperti buah roh yang dituliskan Rasul Paulus itu kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena apa? Kita telah hidup di dalam Kristus. Jadi ajakan saya kepada saudara-saudara semua, coba untuk membaca firman Tuhan dan memulai untuk memiliki hati yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan. Membuka Alkitab kita yang mungkin sudah lama kita belum buka, berdoa untuk meminta Roh Kudus untuk menuntun pikiran kita dan mengarahkan pikiran dan hati kita, sehingga kita dapat mengerti dan mengetahui maksud dan pesan Allah kepada kita masing-masing melalui pembacaan kita ini. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan terpenting, Injil tentang kerajaan Allah, supaya orang-orang yang mendengarnya dapat dengan mudah memahami dan mengerti maksud Yesus. Oke, Tuhan tahu bahwa sekalipun orang mendengar, melihat, merasakan yang telah Dia sampaikan, tetapi jika kondisi hati kita tidak baik, tidak fokus belajar firman Tuhan, sia-sia sudah yang telah kita dengar itu.
Jadi seperti yang dinubuatkan Yesaya ini. Jadi ajakan saya untuk saudara-saudara semua, jangan sampai hati kita menebal seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini. Jangan mata kita melekat tertutup dan telinga kita berat untuk mendengar firman-firman Tuhan. Tiada hati untuk benar-benar belajar akan firman Tuhan, apalagi untuk melakukannya. Nah itu saudara, itu sangat menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita jika kita tidak sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan ini. Sehingga sekalipun mendengar, melihat, tapi kita tidak ada niat untuk belajar, jadi sia-sia sudah. Nah, membaca kitab suci ibarat kita sedang membuka pintu surga. Sebab kitab suci adalah firman Allah dalam bahasa manusia yang memberi kita kunci menuju surga. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis tentang Kristus. Kristus adalah pusat atau hati dari Alkitab tersebut. Kristus adalah jalan menuju kepada Allah. Kristus adalah tangga menuju kepada surga tersebut. Dan melalui pembacaan Alkitab, kita sedang mengenal jalan tersebut. Kita akan menjadi semakin mahir memanjat tangga tersebut. Sebab itu pembacaan Alkitab membutuhkan tuntunan Roh Kudus dan doa untuk membuat kita dapat menemukan doktrin dan pikiran Allah dalam pembacaan kita tersebut. Ketika kita membaca Alkitab, Kristus sendiri yang sedang berbicara kepada kita sendiri. Jadi Kristus sendiri berbicara kepada kita. Sementara kita membaca, kita sedang berdoa dan berbicara kepadanya secara tidak langsung, saudara, melalui pembacaan kita tersebut. Nah, jadi ada pesan saya buat saudara-saudara semua. Buat yang non-Kristen, maksudnya orang-orang yang agamanya di luar Kristen, yang di luar pengikut Kristus berarti, saya mau kasih satu pertanyaan yang dapat menjadi motivasi saudara juga untuk menjawabnya, yaitu siapa bilang Alkitab atau kitab orang Kristen hanya berlaku bagi orang Kristen saja, atau hanya orang-orang Kristen saja yang berhak untuk mempelajarinya? Nah, saya rasa itu pertanyaan konyol, itu nggak ada yang berpihak sama pertanyaan itu mungkin ya. Dan saya rasa juga kita nggak setuju akan pertanyaan seperti itu karena memang udah nggak ada. Memang kitab suci itu berlaku bagi semua orang tanpa memilih siapapun orangnya, memilih siapapun agamanya. Kitab suci Alkitab orang Kristen berlaku bagi semua orang. Jadi kalau memang berlaku bagi semua orang, apalagi yang saudara-saudara tunggu? Coba baca, coba membuka Alkitab tersebut, walaupun bukan Alkitab yang saudara yakini. Nah, jadi kalau nggak ngerti, baca aja, nanti lama-lama ngerti. Yang penting jangan pernah lupa sebelum membaca berdoa dulu supaya saudara dapat dituntun oleh Roh Kudus. Nah, buat saudara yang Kristen, tentunya kita mempunyai Alkitab masing-masing di rumah ataupun di handphone kita, di gadget kita ada aplikasi Alkitab. Jadi ajakan saya adalah jangan hanya punya aplikasinya, jangan hanya punya Alkitab, kitab suci yang Anda yakini, tetapi tidak pernah dibuka, tetapi tidak pernah dipahami apa maksudnya tersebut. Nah itu, jadi ajakan saya adalah coba untuk menggalinya. Khusus orang-orang Kristen adalah orang-orang Kristen harus memahami inti daripada Alkitab tersebut, karena itu merupakan kunci untuk membuka kerajaan surga. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, itu jalan pertama adalah membaca, mempelajari Alkitab sebagai kunci. Sehingga kalau saudara-saudara sudah menemukan kuncinya di dalam itu, jadi saudara bisa berhak untuk masuk surga nantinya akhirnya. Oke, jadi jangan lupa sebelum baca berdoa dulu. Itu saya tetap tekankan itu kepada saudara-saudara semua. Oke, saya harap kita semua memiliki hati yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan ini dan hidup dalam roh, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh kehidupan kita, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menimbulkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi jangan pandang agama, suku, dan budaya lainnya, perbedaan lainnya, tetapi kita hidup di dalam Kristus, hidup yang memang beragam adanya orang-orangnya di dalam. Jadi yang penting intinya adalah percaya kepada Kristus saja, dan memandang orangnya dari mana sukunya, itu orangnya kulitnya apa, hitam putih apa, atau gimana orang-orangnya, itu nggak ada pandangan seperti itu. Hidup dalam Kristus, yang penting percaya dan mengandalkan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. God bless you. Thank you so much.